Kalau kita ikutin logikanya putusan pengadilan negeri, karena pengadilan negeri mengatakan Harvey Muiz sopan layak dihukum 6,5 tahun, mungkin nih pengadilan tinggi menilai Harvey Muiz kurang ajar, bro. Iya, karena dari yang sopan 6,5 tahun, kalau kurang ajar, ya, 20 tahun, bro, gitu. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, malam-malam nih bro. Kenapa, bro? Tadi mengejutkan nggak bro putusan Harvey Muiz bro? 20 tahun penjara? Iya. Ya, cukup adil lah. Tapi mengejutkan nggak? Ya mengejutkan sih, dari Mengejutkan, kan? 6,5 tahun ke 20 tahun kan lompatannya lumayan besar. Bukan lompatan katak lagi nih ya. Hmm. Ini leap yang luar biasa. Ya. Ya kita nggak melihat ini kemenangan sebagai kemenangan korupsi gitu-gitu, enggak. Kita hanya tertarik membahas kenapa 20 tahun penjara. Waktu itu kan kita udah pernah bahas tuh kenapa 6 tahun 6 bulan dengan alasan Sopan. iya, sopan dan lain-lain. Berarti ini dulu kan ada alasan meringankan. Ini ada alasan pemberatan, apa gimana. Ya, memang waktu itu kita singgung kan alasan sopan ini agak ganjil juga gitu. Ya. Bisa nurunin hukuman dari vonis maksimal 20 tahun ke 6,5 tahun gitu, Iya. bro. Nah, sekarang mungkin kebalik ya. Yang dituntut kan 12 tahun Ya, kan? kalau kita ikutin logikanya putusan pengadilan negeri, karena pengadilan negeri mengatakan Harvey Muiz sopan layak dihukum 6,5 tahun, mungkin nih pengadilan tinggi menilai Harvey Muiz kurang ajar, bro. Iya, karena dari yang sopan 6,5 tahun, kalau kurang ajar, ya, 20 tahun, bro, gitu. Berarti ini sama-sama bukan alasan peringan dan pemberat toh. Iya, jadi beda sudut pandang gitu. Jadi kriteria sopan itu kan gue bilang nggak susah dinilai. Iya, Gitu. tapi kan sopan dia ngelihat waktu di persidangan, bro. Kurang Iya. ajar ngelihatnya di mana. Pengadilan tinggi kan cuma ngelihat Iya, dia aja makanya berkas. itu tindakan terdakwa di dalam persidangan itu tidak bisa dijadikan tolok ukur Iya. lama singkatnya vonis hakim Iya, gitu. makanya Terlalu lu hanya dangkal. membalikan logika bahwa logika sopan itu dangkal. Iya, dangkal, Karena kalau kita terbukti, balikan kan? sisinya, dia kurang ajar ya nggak mungkin juga. Dia Jadi- lompatan lebih jauh gitu kan. Iya kan gitu. Iya, Jadi iya, yang iya. harus dinilai itu ya perbuatan si terdakwanya, gitu. Bukan betul. perbuatan dia selama di persidangan. Ya kalau itu kan udah kita jelaskan ya, Iya. bahwa kalaupun ada perbuatan baik jadi persidangan, ya 6 Ya, kurang sebulan 2 1 bulan bulan lah. 2 bulan wajar Iya, lah kan. betul. Kita udah pernah sampaikan kan. Iya, pemberat, Itu kan. alasan pemberat dan peringan bukan kayak begitu gitu. Iya. Ya oke lah. Ya tapi yang mengejutkan tadi oke lah, karena lama hukumannya. Apalagi yang mengejutkan bro? Yang mengejutkan itu putusannya melebihi dari tuntutan jaksa, bro. Iya. Itu dalam istilah hukum kan dikatakan ultra petita gitu. Nah ini bukannya ultra petita tuh, ya kan ini jaksa nuntut. Ya. Kok bisa hakim memutus ultra petita bro? Di luar yang dituntut jaksa, berarti gunanya tuntutan jaksa tuh apa? Nah, ini pertanyaan bagus nih, Iya. biar masyarakat tahu juga. Iya. Jadi, Ini gua pertanyaan lawyer ini. ya, jadi dasar hakim untuk memutus seorang terdakwa itu bukan dari surat tuntutan jaksa, tapi dari surat dakwaan jaksa. Nah, si jaksa ini tentunya akan mendakwa seorang terdakwa itu biasanya ada dakwaan kumulatif, dakwaan alternatif, Iya, iya. gitu kan, dakwaan subsidiar. Nah, kalau selama pasal tersebut ada dalam surat dakwaan jaksa, hakim boleh menentukan pasal mana yang cocok diterapkan dengan perbuatan terdakwa. Nah, artinya kalau Harvey Muiz divonis 20 tahun itu pasalnya ada dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa, walaupun jaksa meminta dituntut 12 tahun, itu hakim berwenang melakukan hal seperti itu selama pasal ancaman 20 tahun itu ada dalam dakwaan si jaksa yang menuntut Harvey Muiz. Ya gitu, berarti bro. bukan memutus di luar kaidah hukum. Bukan, Ini tetap gitu. ada cantolannya di dakwaan. Ada di dakwaan. Tapi kan gini, selama proses persidangan, kan dilihat dulu nih kebenaran material yang dilihat sama jaksa nih, Iya. penghitungan jaksa dong. Ya kan dilihat, makanya timbullah itu tuntutan. Iya. Setelah diperiksa saksi, dijabarkan semua alat bukti, habis itu didengarkan keterangan ahlinya, barulah datang tuh tuntutan. Nah,
kan itu harusnya jadi kesimpulan yang diambil dong sama majelis. Kok bisa dilompati itu kesimpulan jaksa dan sama-sama waktu itu didengarkan, dia lompati ke dakwaan awal. Ya karena itu kembali lagi kepada yang menjadi dasar putusan di dalam pemeriksaan pidana itu adalah surat dakwaan. Jaksa hanya merekomendasikan, sifatnya merekomendasikan. Oke. Yang mulia, ini menurut kami terdakwa ini Untuk mempermudah juga kali Iya, ya. perbuatannya adalah melanggar pasal ini. Iya. Jadi layak yang bersangkutan divonis sekian tahun gitu Iya. kan. Nah, di situ tuntutan jaksa dijawablah dengan adanya pledoi si terdakwa melalui penasihat hukumnya. Iya. Yang mulia, berdasarkan analisa hukum kami dan fakta persidangan, Iya. yang bersangkutan itu tidak melanggar pasal ini, Iya. tapi melanggar pasal ini. Misalnya. Jadi layaknya divonis sekian, misalnya seperti itu. Nah, di situ hakim menimbang mana Iya. yang lebih tepat, apakah tuntutannya si jaksa atau pembelaannya si penasihat hukum gitu. Oke. Selama hakim memutus sesuai dengan pasal yang ada dalam surat dakwaan itu boleh-boleh saja. Karena dua nih nyangkut bro, korupsi sama tindak pidana pencucian uang. Iya. Gitu. Jadi yang nggak boleh itu bro, hakim memvonis pasal yang tidak ada dalam surat dakwaan. Oke. Itu nggak boleh, itu ada Itu ketentuannya di dalam perma. bahaya juga tuh, bisa di review ulang kan di Iya. upaya hukum di Mahkamah Agung. Lain halnya dengan perdata. Kalau perdata ya jelas ada larangannya hakim memutus ultra petita di luar permohonan atau gugatan si Sebenarnya penggugat kata atau ultra pemohon. petita itu hanya di luar tuntutan, tapi karena ada cantolannya di dakwaan, Iya. sebenarnya nggak ultra petita juga. Iya, nggak ultra petita, Iya. sebenarnya itu masih dalam kewenangan hakim. Iya, betul. Ini ultra petita berarti ternyata ultra petita yang banyak dipahami orang itu, yaitu tadi ya Melebihi tuntutan melebihi jaksa. semua itu. Iya. Semua tiba-tiba ada puff begitu, ada lompatan besar, Iya. big leap gitu. Padahal Ternyata cantolannya ya cantolannya surat ada. dakwaan gitu. uang penggantinya tahu berapa? 210 kalau nggak salah ya. Miliar. Iya, 210 M. Ya, pokoknya ratusan miliar lah. Iya, 210 Berarti M. lebih tinggi dari kemarin juga ya? Iya, semuanya lebih tinggi dari tingkat pengadilan negeri. Heeh. Ya gini. Dan ini sekalian ngomong KUHP baru. Di KUHP Iya, baru. iya. Di KUHP baru itu kan, ini kan sebenarnya majelis pengadilan tinggi ini hanya menilai putusan pengadilan negeri. Ya. Iya. Walaupun dia tetap namanya juris Juris. juga kan, bukan judes fakti. Iya. Kan dua kan jurisnya kan PN sama PT. Tapi kan pokok perkara udah diperiksa bro, dan udah disajikan di situ. Lah kok dia bisa melihat sesuatu yang nggak dilihat sama Apa? hakim pengadilan negeri? Ya karena gini juga ya, kalau hakim pengadilan tinggi itu memeriksa tentunya berdasarkan risalah persidangan di Iya. tingkat pengadilan negeri. Iya. Nah di situ kan dia bisa memeriksa nih keterangan-keterangan saksi gitu kan termuat semua, Iya. keterangan saksi, alat bukti gitu. Nah kalau berdasarkan pertimbangan pengadilan tinggi itu yang bersangkutan itu layak divonis 20 tahun, ya itu sah-sah saja selama ya kembali lagi pada surat dakwaannya ada di dalam pasalnya, ada dalam surat dakwaan. Iya, gitu. iya. Jadi menurut gua sih nggak masalah. Karena di RKUHP, di rancangan KUHP ini MA ya dari Mahkamah Agung nggak boleh memutus. Bukan PT ya, MA ya. Ya, MA nggak boleh memutus lebih tinggi dibanding pengadilan tinggi. Walaupun gue secara logika masuk sih. Ya karena kan tadi MA nggak meriksa perkara, hanya ngelihat ada kesalahan nggak dalam penerapan hukum gitu. Iya, Jadi iya. agak aneh juga dia memutus lebih tinggi gitu dibanding putusan pengadilan tinggi. Ya jadi kan dia harusnya lebih meringankan terdakwa dong, bukan terus memberatkan. Tapi kalau di PT ini kan ya walaupun RKUHP belum ini dong, belum disahkan. berlaku dan masih Iya. digodok lagi. Ya tapi ini hanya jadi bahan diskusi lah. Tapi ini menarik juga loh, kalau menurut lu aneh MA menghukum lebih tinggi dari PN atau PT. Iya. Ya lu dasar logikanya
Apa Ya itu, tadi bro? gue bilang, karena kan di MA hanya menerapkan salah penerapan hukum. Ya, sama menerapkan hukum. Dalam menerapkan hukum harusnya lebih ringan bagi terdakwa. Kan udah ada inian ya. Nah, sekarang Asasnya, gua kaidahnya. ganti bertanya kan? Ke Boleh? mana? Boleh Iya, kan? boleh, Nah, boleh. sekarang menurut lu karena MA hanya memeriksa soal penerapan hukum Iya. itu tidak boleh lebih tinggi gitu Betul. kan. Nah, sekarang Di RKUHP kan. ya, di RKUHP kan lu setuju dengan itu lah Betul, ya. setuju Nah, gua. sekarang pertanyaan gua, Mm-mm. dengan adanya salah penerapan hukum, Iya. apakah selalu kesalahan itu harus lebih rendah? Gue ada jawabannya. Apa itu Tapi setelah RKUHP-nya kan lu bahas disahkan. RKUHP sekarang. Disahkan, bro. gue ada jawabannya. Jawabannya harus Nanti sekarang takutnya dong. gue di copy paste sama para sarjana. Ini Ya, orisinil nggak apa-apa banget, bro. kan. Ini Jangan. lu memberikan Gua pelit pemahaman ilmu. hukum, Gua bro. pelit ilmu ini, bro. Jangan, bro. Oh gitu sih, bro. Kan kita podcast buat menyebarluaskan kebaikan, bro. Ya. Jadi lu harus sampaikan, bro. Ada lagi yang lebih susah Gitu. pertanyaan dari itu. Nah, ini lu udah melipir-melipir Ah, gini nih. Mana ini, bro? Bukan melipir-melipir, RKUHP juga belum ini. Itu ya, Gitu pertanyaan ya. gue tadi. Terdakwa itu harus yang kalau dipilih dalam suatu peraturan gitu. Ada peraturan baru yang lebih memberatkan, ada peraturan yang lebih ringan. Yang lebih memberatkan apa lebih ringan yang dipilih? Yang lebih ringan lah. Ya udahlah. Itu kan salah satu tuh. Salah satu Tapi jawaban. beda konteksnya. Banyak nanti bangunan-bangunan dengan dalilnya putusan banyak. MA dengan tingkat Iya, PN dan itu PT, bangunan-bangunan bro. dalilnya banyak, Gitu. bro. Itu salah satunya. Itu Gue spill aja salah satunya. Konteksnya diterapkan apabila terdapat peraturan baru, bro. Ide orisinil itu Gitu. mahal, bro. Nanti kalau RKUHP langsung terbit atau lagi udah jadi pembicaraan publik, Ya, ntar baru lu gue maju. Kalau KUHP udah berbicara. terbit ya artinya Enggak, kan itu RKUHP berdasarkan susunan sudah dikeluarkan sama DPR. DPR, bro. Ide pemikiran ada di DPR, bro. RKUHP itu keluar DPR, ada tanggapan masyarakat, ya kita yang maju. Gitu ya. Sah, gitu kan. Gitu. Kalau MA kan alasannya ini kekuasaan kehakiman, dan katanya kekuasaan kehakiman harus dibatasi juga dong. Harus ada parameternya, nggak bisa dilepaskan begitu aja. Ada parameternya. Cuma kalau dalam posisi ini sih Iya. gua nggak setuju dengan argumen lu. Coba ya, ada harus- adagium juga nih. Ini juga salah apa satu nih? adagium yang lu harus melihat suatu gambaran besar. Kayaknya lu nggak pro hak asasi manusia lu kalau gue bilang. Bukan masalah pro hak asasi manusia ini kan Ini ada setiap adagium, ada peraturan itu harus ada ini legal salah satu reasoningnya, bangunan bro. dalilnya ada adagium bahwa lebih baik Ya, membebaskan. 1000. Iya, itu kan adagium dalam pembelaan Iya, yang ini biasa dipakai maksudnya masalah, bro. dalilnya tuh masih gitu. banyak biar orisinil, bro. Cuma Ini maksud baru gua gua- spill dikit aja lu udah ragu Iya, kan. bukan gitu. Cuma maksud gua kalau logikanya karena ada kesalahan penerapan hukum, kan Iya. kesalahan itu Itu udah gua jawab tidak tadi. harus Baru selalu dua dalilnya. meringankan. Bisa jadi karenanya ada kesalahan, oh ini harusnya jadi memberatkan gitu ini loh, bro. ada dua dalil yang dalil cabang doang nih, dalil pokoknya ada. Cuma nggak gue ungkapkan lah, nanti gue takutnya juga lu merasa berubah pikiran nih depan netizen begini kan gak enak juga, ya kan? Iya. Gitu, bro. Oke, Ada lagi oke bro lah. yang mau tanyakan sama gue? Apalagi ya? Yang lebih susah lah. Yang susah itu aja melipir-melipir lu kagak jawab ah. Gimana sih? Ya jadi gitu. Gimana? Ini kembali ke Harvey Muiz Banyak lah. juga yang kayak gitu nggak? Yang kayak Harvey Muiz. Berapa Tita? Kayaknya gara-gara ini juga kan? Banyak, apalagi dulu zaman Artijo Alkotsar, Oh, itu lebih orang ngeri lagi. kagak dituntut mati, divonis mati kan. Ya gue juga sering ngalamin, klien pernah juga bahkan dituntut 20 tahun penjara, tahu-tahunya divonis mati. Ngeri juga kalau itu Itu ngeri sih. tingkat PN. Nah. Tapi ya untungnya Itu aja lu merasa protes kan? nggak protes karena gua waktu di tingkat PN dan PT belum jadi PH-nya. Enggak maksud gua lu sama putusan Pak almarhum Artijo aja nggak setuju. Ya boleh dong, kita kan sarjana. Enggak, gua bilang nggak setuju. Yang penting ada dasar pertimbangannya, legal reasoningnya jelas, nalar hukumnya oke, ya itu. Ya berarti harus diketatkan. Betul? Ya kalau diketatkan ya bolehlah diketatkan itu. Ya udah. Ya udahlah. Ya berarti kan tadi secara umum ya harusnya nggak boleh. Itu dengan berarti kita boleh dengan syarat-syarat. Ya nggak bolehnya harus dicari argumen yang kuat Ya itu gitu, tadi bro. boleh MA memutus lebih berat tapi dengan syarat-syarat. Nah itu Nah, ada syarat-syaratnya. Makanya itu lu harus belajar Ya cuma lu bagaimana. kan belum kasih tahu apa syarat-syaratnya itu dia ini. nanti kan itu pembahasannya nanti bro. Ini nanti kita menggodok di khusus di RKUHP. Iya oke lah. Oke. Jadi Oke. kalau kita spill sekarang takutnya kalau orang dapatnya sepotong-sepotong itu nggak bagus, coy. Gitu ya. Iya, ini kan hanya podcast berapa menit. Nanti kita podcastnya bisa 3-4 jam. Oke siap Gitu. siap. Dalam beberapa part. Gitu bro. Oke siap. Apalagi bro yang mau komentarin dari Ultra Petita yang
Ya lumayan lah Februari ini, awal-awal yang tahun. gua komentarin bagaimana nasib Sandra Dewi, bro. Ya itu kan yang tahu. Terpisah 20 tahun dengan Harvey Muiz. Ya kan masih ada upaya hukum. Upaya hukum di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung apa di pengadilan agama nih? Pengadilan negeri, bro. Pengadilan negeri ya bukan upaya hukum dong. Ya upaya hukum pihak ketiga. Oh maksudnya terhadap sitaan. Bukan. Gak tahu bahasa lain. Terhadap sitaan masih bisa kan, masih ada waktunya. Iya. Ya udah, ya udahlah. Nggak mau ngomongin yang itu. Oke, Walaupun siap. lo ahlinya, gue nggak mau ngomongin yang itu. Oke bro, Oke, thank you siap, bro. bro. Nanti kita Siap. lanjutkan bro di perbincangan hukum selanjutnya Oke, siap, yang bro. tajam dan menusuk. Thank you. Thank you.